Kapolri Idam Aziz perintahkan anak buahnya siaga pakai helm dan rompi anti peluru. Kapolri Jenderal Idam Aziz memerintahkan kepada seluruh anggota Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Perintah tersebut disampaikan Idam Aziz merespons dua peristiwa berbeda yang terjadi baru-baru ini. Pertama, kasus perusakan mobil milik Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Marif di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Kedua, penembakan yang menewaskan 6 pengawal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab oleh petugas kepolisian di Tol Cikampek pada Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020, pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Perintah Kapolri yang disampaikan lewat surat telegram tersebut ditujukan untuk para Kapolda. Selanjutnya agar disampaikan kepada seluruh jajarannya. Tingkatkan pengamanan Mako, markas komando, pos polisi, asrama, dan rumah sakit Polri, kata Idam Aziz dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa, tanggal 8 Desember tahun 2020. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, kata Idam, Polda juga diminta menyiapkan pasukan anti-anarki BRIMOB di wilayah yang terdapat kantong-kantong pendukung dan anggota FPI. Berikan arahan kepada seluruh anggota agar mengenakan helm, rompi anti peluru, dan bersenjata, katanya. Selain itu, Idam menuturkan agar anggotanya melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke Mako, asrama, pospol, termasuk kendaraan dan barang bawaan dengan metal detektor. Kemudian berikan arahan kepada anggota yang melakukan pemeriksaan supaya dilindungi oleh anggota yang bersenjata. Kepada anggota yang bertugas di lapangan agar diingatkan supaya meningkatkan kewaspadaan dan body system, baik pada saat patroli maupun di pos-pos polisi, kata Idam. Lebih lanjut, Idam Aziz juga meminta untuk meningkatkan moral anggota untuk tidak gentar dalam menghadapi senjata apapun, termasuk senjata tajam. Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman, menyebut bahwa adanya insiden baku tembak dengan polisi merupakan tidak benar. Sebab, kata Munarman, anggota FPI tidak pernah memiliki senjata api. Munarman mengatakan demikian usai mendengar keterangan Polda Metro Jaya atas tewasnya 6 anggota FPI itu. Menurut Munarman, awalnya pihak Imam Besar FPI Rizik Syihab sudah diintai oleh sejumlah orang. Pengintaian dilakukan di Sentul, Megamendung, dan Petamburan, Jakarta Pusat. Pengintaian itu disebut Munarman dilakukan selama 24 jam setelah Rizik Syihab tiba di Indonesia pada Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 lalu. Terkait adanya pengintaian itu, Munarman menyebut memiliki bukti bahwa pengintai berjumlah sekira 30 orang. Mereka berasal dari institusi negara. Bahkan, kata Munarman, mereka mengintai Rizik Syihab dengan menggunakan drone. Termasuk ketika pada Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Rizik Syihab bersama keluarganya berencana keluar dari Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka berencana menghadiri pengajian keluarga di suatu tempat dengan mengakses jalan tol Jakarta Cikampek. Rizik Syihab menggunakan satu mobil dengan keluarganya. Sementara 3 mobil lain mengawal mobil Rizik Syihab. Namun di perjalanan mobil rombongan Rizik Syihab dihentikan oleh para penguntit yang tidak memakai pakaian seragam polisi. Mereka bahkan mencoba memotong jalan mobil Rizik Syihab. Karena hal itu, maka para pengawal di mobil lain berusaha untuk melindungi Habib Rizik Syihab, jelas Munarman di DPP FPI Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Mobil yang ditumpangi Rizik Syihab pun berhasil lolos dari para penguntit berpakaian preman tersebut. Sementara 3 mobil lainnya menangani para penguntit tersebut. Setelah itu, pihak DPP FPI pun tidak mendapatkan kabar dari 6 laskar yang berada dalam satu mobil yang sama. Maka dari itu, pihak DPP FPI menyebarkan rilis terkait kehilangan 6 anggota FPI karena dicegat sekelompok pria berpakaian preman. Keterangan polisi. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan penembakan di Tol Japek terjadi ketika polisi sedang mengecek informasi soal adanya pengerahan massa terkait pemanggilan Rizik Syihab di Polda Metro.
Kemudian, kata Fadil, kelompok yang diduga berasal dari Habib Rizik ini melakukan penyerangan, sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan mereka tewas. Kelompok diduga MRS yang menyerang anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal 6 orang, ujar Fadil dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Fadil menyebut bahwa massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab. Massa berada dalam sebuah kendaraan. Ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut Rizik, petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api, kata Fadil. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut MER. Meninggal dunia sebanyak 6 orang.